kepada putra-putranya, putra-putrinya yang mau menikah, siapkan payung, siapkan perlindungan untuk yang kehujanan. Artinya istrimu, anak-anakmu, wahai suami, wahai ayah, jangan sampai mencari perlindungan sendiri mereka. Payung ada di tangan kanan dan tangan kirimu, berikan yang sebagus-bagus payung. Lagi di Radan Malang Podcast bersama-sama Kirana dan pastinya masih bersama Ustadz Anas, penghulu viral dari Malang. Nah, Ustadz, menyambung di perbincangan kita di sesi 1 yang tadi itu kan sempat ngomong jangan-jangan dulu penghulu itu bukan cita-cita gitu ya Ustadz ya, nggak ada yang bermimpi jadi penghulu gitu kan. Jangan-jangan setelah adanya Ustadz terus penghulu viral sekarang di mana-mana ada Ustadz Anas penghulu viral. Jangan-jangan abis ini jadi cita-cita baru nih. Gimana menurut Ustadz? Kalau bisa abis ini anak kecil udah nggak zaman astronot gitu, udah nggak zaman Ustadz, YouTuber, selebgram gitu. Abis ini ada satu cita-cita baru, penghulu viral. Gimana menurut Ustadz Anas? Beberapa kali di pengajian pernah saya sampaikan itu. Ketika seorang guru bertanya kepada murid-muridnya siapa yang jadi dokter, beberapa siswanya angkat tangan. Jadi polisi, beberapa siswa angkat tangan. Tentara ada yang angkat tangan, pilot angkat tangan. Saya terus bertanya-tanya, kapan Bapak Ibu guru memberikan materi siapa mau jadi penghulu gitu. Pernah itu saya sampaikan dalam pengajian apa jadi penghulu ini nggak bagus toh ya, sebab satu kecamatannya hanya boleh 1 atau 2 orang, sangat minim sekali, dan tanpa penghulu kehidupan manusia insya Allah agak sedikit kurang lengkap, kan begitu. Tapi mengapa kok belum ada Bapak Ibu guru menanyakan siapa yang mau jadi penghulu? Artinya materi kepenghuluan, siapa penghulu dan lain-lain saya titip kepada Bapak Ibu guru, disampaikan kepada para siswa barangkali yang perlu kenal tentang itu gitu. Tapi bukan berarti terus tidak terkenalnya penghulu lantas kemudian kerja kita tidak bagus, tidak. Tetap, karena memang yang namanya kepenghuluan adalah pembinaan. Pembinaan kepada calon manten, penyuluhan kepada masyarakat. Nah, pembinaan dan penyuluhan ini tugas pokoknya dari seorang penghulu. Tidak apa-apa bila tidak terkenal, namun hari ini menjadi terkenal. Saya berterima kasihnya adalah kepada Kementerian Agama Kota Malang. Saya terima kasih kepada Kepala Kementerian Agama Kota Malang, terima kasih kepada Kakanwil Provinsi Jawa Timur. Saya berterima kasih kepada Menteri Agama. Yang paling tidak adalah memberikan kepercayaan kepada saya, Anas Huji, menjadi penghulu, salah satu penghulu di Indonesia gitu. Luar biasa sekali. Nih akhirnya terbuka nih penghulu. Akhirnya kan sekarang sorotannya semuanya itu ke penghulu gitu kan Ustaz. Tapi sebenarnya ada beratnya nggak Ustaz? Ketika dulu mungkin nggak ada yang melirik gitu ya, kasarannya nggak ada yang ngeliat nih gitu. Terus sekarang semua sorotannya ke penghulu. Akhirnya kan media maupun masyarakat itu cari tahu penghulu itu seperti apa, terus kerjanya ngapain gini, jadi sorotan gitu. Susah nggak? Ada beban tersendiri nggak Ustaz? Insya Allah tidak ada beban apapun, karena memang pelaksanaan penghulu memberikan pendampingan, penyuluhan, pembinaan kepada manten dan bahkan keluarga, ya karena tugas pokok dan fungsinya adalah itu. Lillahi ta'ala betul. Adapun setelah lillahi ta'ala ada tambahan terkenal viral di macam-macam media itu tadi, ya itu bumbu saja itu. Tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak lantas kemudian menjadi lupa dalil, ya enggak, ya tetap berjalan. Ya, tapi ingat ya Ustaz, karena kan dipanggilin terus habis ini ya Ustaz ya. Iya, ya cuman di beberapa hari ini kita memang mempercayai kesibukan, menerima kesibukan dari berbagai media, juga ingin tahu dan bagaimana, terutama adalah pendapat saya tidak ada apa-apa, biasa saja. Malah justru saya terima kasih kepada semua bentuk media yang mempopulerkan istilah penghulu, sehingga anak-anak kita pun yang saya dengar, anak-anak dari teman atau anak siapa, mereka ikut bangga. Ini kan teman ayah, ini teman ibu, ini teman ayah, itu ya akhirnya ikut bangga. Alhamdulillah saya senangnya di situ, sehingga menjadi lebih kenal dengan pembinaan akhirnya demi rumah tangga bahagianya kelak. Luar biasa sekali. Nggak cuman anaknya temennya Ustadz Anas,
Malang pun udah bangga ini karena bisa memviralkan penghulu. Ya penghulu sekarang bisa istilahnya jadi artis di selevel artis dari Malang. Kalau Malang nggak bisa, luar biasa. Pasti masyarakat Malang bangga banget sama Ustadz Anas. Nah, Ustadz Anas berbicara menjadi seorang penghulu itu kan berarti mengantarkan dua sejoli untuk ke pernikahan. Nah, kita tahu bahwa pernikahan itu kan gerbang baru. Kebetulan kan saya belum menikah, Ustadz. Gerbang baru gitu ya, gerbang baru untuk dua insan memasuki babak yang baru, rumah tangga yang baru gitu. Nah, untuk seorang wanita kan menikah itu bisa dibilang akhir, bisa dibilang awal, Ustadz, karena dia harus rela meninggalkan keluarganya untuk ikut suaminya dan segala macam. Itu kan berarti peran keluarga itu sangat penting. Nah, menurut Ustadz Anas sendiri, seberapa penting sih Ustadz peran keluarga makna keluarga bagi Ustadz Anas sendiri? Alhamdulillah kepada saudaraku yang sudah menikah, para suami, siapkan pengayoman yang bagus biar para istri, para anak tidak mencari pangayupan sendiri-sendiri. Angger ilingono padang warno jolali, pitutur uri-uri orang yang dulu kepada putra-putranya, putra-putrinya yang mau menikah, siapkan payung, siapkan perlindungan untuk yang kehujanan. Artinya istrimu, anak-anakmu, wahai suami, wahai ayah, jangan sampai mencari perlindungan sendiri mereka. Payung ada di tangan kanan dan tangan kirimu, berikan yang sebagus-bagus payung. Payung ono lurombo lan sempit, amoh lan api. Payung memang ada dua, ada payung bagus. Payung bagus terbentuk melalui pendidikan. Maka pendidikan, raih yang sebaik-baik pendidikan, baik formal maupun non formal, melalui sekolah maupun non sekolah. Intinya berpendidikan yang bagus, spiritual yang cukup, kepada Allah jangan lupa, kepada agamanya jangan hanya sebatas aksesoris saja. Kemudian psikososial, kenali lingkungan, kenali masyarakat. Setelah menikah otomatis harus lebih bagus dibanding dengan sebelum menikah. Mengapa begitu? Orang tua istri, orang tua suami, keluarga istri, keluarga suami itu adalah lingkungan yang baru. Maka psikososial kita harus lebih bagus. Bila kemarin hanya sebatas tegur sapa, tapi yang sekarang ditambah dengan lebih gemar bersilaturahim. Kan begitu. Ditambah lagi psikologis. Seorang suami, seorang istri harus pandai menyimpan rasa untuk tidak suka membuka aib orang lain, membuka aib suami, membuka aib istri. Kalau dalam bahasa Quran, wahai suami, jadilah engkau baju menutupi kekurangan istrimu, wahai istri, jadilah engkau baju untuk menutupi kekurangan suamimu. Insya Allah dari yang saya terangkan ini ada pendidikan spiritual, psikososial, psikologis, dan yang terakhir adalah sehat rohani, jasad jasmani, biologis. Insya Allah yang namanya berkeluarga melalui pernikahan menjadi terbentuk lebih baik. Itu modalnya. Adapun aksesoris setelah modal, jujurlah engkau dengan istri suamimu. Tidak akan pernah bahagia dan keluarga bisa menjadi pecah karena ketidakjujuran suami atau istri. Dan yang kedua, punyalah rasa senang beribadah bersama. Suami berdoa, istri mengamini. Suami waladhdallin, istri mengamini. Allah Karim. Di situ juga bentuk untuk membentuk rumah tangga yang bagus. Andai kitanya sholat sendiri-sendiri, zikir sendiri-sendiri, ada perasaan tidak percaya, sholatnya tidak diterima bersama-sama, modal awal hancurnya rumah tangga. Dan yang ketiga, jaga rumah tangga itu melalui dermawan, suka memberi. Istri memberi kepada keluarganya, suami pun tahu. Suami memberi keluarganya, istri pun tahu. Atau bersama-sama memberi kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah dengan bersama-sama. Weono pangan wong kang luwe, kasih makan orang lapar secara bersama-sama bersedekah. Ini yang disebut dengan keluarga.
suka memberi bersama-sama, saling menutup kekurangan bersama-sama, beribadah bersama-sama. Bila tak mampu kita lakukan itu, rumah tangga kita sedikit demi sedikit akan hancur. Naudzubillah min dzalik. Jangan saudaraku, ayo kepada saudaraku yang baru menikah atau yang sudah menikah atau yang akan menikah, bersama-sama. Saya pun juga berusaha untuk berupaya jujur, beribadah bersama, dan dermawan bersama, insya Allah. Makna keluarga yang begitu dalam dari Ustadz Anas, sederhana tapi nancep Ustadz. Kayaknya ini yang bikin viral itu ini, selain tadi pasti doa ibu ya Ustadz ya. Tapi celotehan Ustadz Anas ini loh, yang sebenarnya kalimatnya sederhana, cuma nancep aja gitu. Apalagi buat yang muda-mudi gitu, pasangan milenials yang menikah gitu Ustadz. Nah Ustadz, saya beberapa hari ini kan ngelihat profilnya Ustadz Anas, kita ngelihat nih berita-beritanya Ustadz Anas, video-videonya Ustadz Anas. Ustadz Anas selalu berbicara, memberikan pesan bahwa punya uang nak, anakku tuku kambing. Lah, kenapa sih Ustadz harus kambing? Kenapa nggak langsung sapi? Atau kenapa nggak hewan yang lain? Boleh mungkin dikulik nih Ustadz sekarang. Saat itu sekitar tahun 80, saya makan di depan pintu. Nasi putih tanpa lauk pauk yang saya lupa menyebut ini. Bapak tiba-tiba dekati saya. Kemudian Bapak duduk bersila dan berkata, "Le, aku nyuwun sego nih." Paham saya saat itu Bapak ingin ikut dahar. Saya dekatkan piring saya ke Bapak. Ternyata Bapak hanya ambil beberapa cuil nasi dan kemudian dilempar ke jalan depan rumah, teras rumah, yang saat itu ada dua ekor burung gereja. Dilempar nasi yang sedikit itu, otomatis burung terbang. Terus Bapak berkata, "Iku engko dimaam ambek manuk, lek gak engko ya engko sore apa meneh, tapi dimaam." Saya diam, dalam tanda petik gak ngereken, wis meneng. Tiba-tiba Bapak bicara, "Suk lek duitmu akeh, duitmu sisa, tukuo panganane manuk." Ngono. Saya pun juga ndak ambil pusing, saya hanya dengar saja. Lek duitmu sisa, beli pakan burung. Saya ndak praktek itu tahun 80. 81, 2, 3, 4 sampai kemudian tahun 2002 baru saya teringat pesan moral itu. Saat pindah rumah habis kita dibangun, terus resmian rumah, ada seorang teman membawa 2 ekor burung kenari dengan 2 sangkarnya. Terus bilang begini, "Ustadz, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau pakan ini sudah saya belikan pakan, kalau sudah habis nanti Ustadz beli sendiri." Saya jawab iya. Ketika pakan habis dan saya beli pakan, saya ingat pesan Bapak tahun 80. Berarti sekitar berapa tahun itu? 22 tahun silam. Saya ingat, lek duitmu akeh, duitmu sisa, tuku pakan manuk. Saya praktek betul. Beli pakan makanan untuk kenari, juga makanan yang umum. Akhirnya saya sebar dengan 1-2 genggam di atas genteng. Niat saya seperti yang Bapak lakukan, tuku pangan manuk. Apa hasilnya dari situ saya juga tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tapi ketika saya bangun pesantren tahun 2019, berarti hari ini 2 tahun setengah. Di pesantren yang belum jadi, hanya ruang-ruang yang belum cukup jadi ini, kenari, burung walet campur dengan seriti memenuhi pesantren. Subhanallah. Saya heran. Terus perkutut 8 pasang itu mesti berada di depan pintu pondok. 8 ekor. Setiap pagi bunyi rame-rame begitu. Terus saya mikir begini, saya jadi ingat Bapak lagi. Matur suwun Bapak, matur suwun.
dengan ungkapan lek duitmu sisa tuku pakan manuk iki hasile. Walet dia didatangkan Allah begitu banyak di pondok. Saya sampai bingung, kamar-kamar santri penuh, kamar saya penuh, padahal banyak tukang, banyak aktivitas, tapi walet dia takut untuk masuk situ. Banyak orang mempunyai saran-saran, dibuatkan kolam yai, dibuatkan ini yai, lembab yai. Saya jawab nggak usah buatkan apa-apa. Mereka datang tanpa kolam, mereka datang tanpa lembab. Saya tak ikut-ikut saja ilmunya nelayan. Nelayan tidak pernah memberi makan tapi bisa panen setiap bulan atau setiap pekan sekali. Saya ikut itu. Allah yang mendatangkan, Allah pula yang memberi. Ini saya ambil intisari dari Bapak berpesan itu. Suatu ketika Bapak pesan, iki ya boleh. Yang dipegang adalah buku tabungan BRI saat itu. Sok lek duitmu akeh dilebokno bank. Iku iso enggak dadi pinter awake dhewe le. Begitu katanya. Saya berpikir-pikir itu masih sanawiyah kelas 2 insya Allah. Saya bertanya, kok ngoten Pak? Kok begitu Pak? Umpama duitmu 50 yuta di bank, sampean hanya diberi ganti buku sing ono tulisan 50 yuta, terus sampean guyu-guyu, iku pinter apa ora to le? Wong mek gur maca tulisan 50 juta guyu-guyu sementara uangnya tidak sampean bawa, uangnya dibawa orang lain. Saya bertanya, bagaimana biar saya disebut orang pintar? Sampean ndak usah punya uang banyak, 1 juta wis cukup. Tuku wedhus. Setahun dirawat oleh orang yang mau merawat, itu iso dadi 2.500.000. Ambil 1 juta modalmu, sing 1.500.000 bagi loro, sampean karo sing ngingu 750-an, iku lek wedhuse siji, setahun wis oleh 750. Lek wedhusmu loro, lek wedhusmu telu. Subhanallah, ungkapan itu ndak masuk di akal saya saat itu. Baru masuknya tahun 2009. Saat itu saya diangkat PNS, diterima menjadi PNS tahun 2008 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Saya menjadi seorang guru bahasa Arab, Al-Quran dan hadis di Sanawiyah Aliyah. Suatu ketika saya silaturahim ke rumah teman. Di situ ada beberapa ekor kambing. Saya tanyakan, Kang, wedhusmu kok banyak? Duduk wedhusku, itu wedhuse tonggo. Loh kok bisa begitu? Kok ndek sini? Diingu Bapak. Loh bagaimana ceritanya kok diingu Bapak? Wedhusnya ke sini, kambing ke sini seharga 1 juta. Setahun nanti bisa menjadi harga 2.500.000 bahkan lebih, maka dibagi hasil dari modal itu. Lek ngono aku titip. Pertamanya begitu, saya titip 1, titip 2 hingga sampai punya saya hampir 100 sekian puluh, saya lupa. Kambing tahun 2017, 18, 19 itu ratusan kambing. Titip ke sana kemari. Dan setelah cukup termasuk sapi. Saya beli sapi 10.000, 10 juta. Setahun kemudian menjadi 18 sampai 20 juta. Hal labanya dibagi 2 dengan yang memelihara. Dari ungkapan Bapak tahun 80 saya prakteknya tahun 2009 hingga sampai hari ini. Dan kemudian ambing sapi saya jual semua untuk saya belikan tanah dan saya bangun pondok pesantren di Selampar Rajon Jabung sekarang. Itu dari cara Bapak mengajari saya. Itu pula yang saya sebut matur suwun Bapak, tiada habisnya. Matur suwun Bapak, kongon makani manuk ternyata Allah datangkan walet yang juga bisa mendatangkan demi Mas untuk pesantren. Itu luar biasa sekali. Ini banyak hal yang ternyata ada filosofinya. Jadi Ustadz Anas nggak hanya sekedar menitipkan pesan terus ceramah selesai gitu, nggak, tapi dari kehidupan Ustadz Anas dulu ya Ustadz ya. Iya. Itu yang Ustadz bagi untuk rekan-rekan pengantin gitu ya Ustadz ya. Luar biasa sekali, cukup membuat saya merenung juga ya. Jadi ingat orang tua Ustadz. Kira-kira papa mama dulu pernah ngomong apa ya yang kadang saya nggak mampu, ternyata siapa tahu itu
Bisikan Iya. gitu ya Ustadz ya? Bisikan. Jangan-jangan itu bisikan. Baik, seperti apa kelanjutannya masih ingin tahu kan rahasia di balik viralnya seorang penghulu dari Malang. Oke, stay tune di Radar Malang Podcast.